Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabedok, perkenalkan, saya dan Agni Juta Bahtiar dengan NIM channel 1181033. Baik, dalam video ini nanti saya akan melaporkan bagaimana pendampingan 1000 hari awal kehidupan kepada ibu hamil yang telah saya dampingi beberapa bulan kemarin setelah ibunya mengalami melakukan persalinan. Dan ini dari pembimbing saya dalam pendampingan ini, Dr. Nasruddin AM, SPW Konsultan Mars. Baik, selanjutnya ini untuk informasi ibu dan rumah tangga. Nah, untuk informasi ibu dan rumah tangganya ini, kita bisa lihat ketika saya melakukan kunjungan yang pertama pada Selasa 2 Maret 2021. Ibu Farida, tanggal menikahnya 7 November 2007, tanggal lahirnya 2 Oktober 1989, sekarang telah berusia 31 tahun, suku Bugis Makassar, pendidikan tertinggi SMP, pekerjaan ibu rumah tangga. Bisa dilihat nomor teleponnya. Puskesmas rujukannya itu Puskesmas Daya. Alamatnya Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 88, Kelurahan Daya, Kecamatan Miringkanaya, Kota Makassar. Nah, baik ini untuk informasi Bu dan rumah tangganya, dan dari kesimpulan wawancara yang kami dapatkan, ini pendidikan ibunya itu dapat dikatakan cukup karena minimal pendidikan yang ditempuh adalah SMP. Kemudian untuk asuransi kesehatannya ada, dari wawancaranya itu ada kartu Indonesia Sehat. Nah, untuk informasi selanjutnya adalah bagaimana kondisi kesehatan ibu. Nah, kondisi kesehatan ibu dari wawancara pertama juga itu, kunjungan pertama, HPHT-nya ibu 25 Juli 2020, tanggal taksiran persalinan dari bidan di PKM Daya itu 2 Mei 2021, lingkar lengan atas 30 cm, tinggi badannya 152 cm, berat badannya 62 kg, IMT-nya, nah dari dilihat di sini IMT-nya itu 26,8, bisa dikatakan ibu ini adalah obese atau overweight. Nah, dari pemeriksaan HB-nya itu 12,3, golongan darahnya 0, hamil ke atau grafidanya yang kelima. Nah, dari rinciannya ini, jumlah persalinan ibu itu 3, kemudian jumlah kegugurannya 1, itu keguguran di dalam kandungan, jumlah anak hidupnya itu 3, jumlah lahir matinya tidak ada, terus jumlah anak lahir kurang bulan alhamdulillah tidak ada, jarak kehamilan ibu saat ini dengan persalinan terakhir itu kurang lebih 5 tahun. Imunisasi tetanus toksoidnya itu terakhir tidak ada. Nah, riwayat penyakit dalam keluarga dan riwayat penyakit sebelum kehamilannya itu alhamdulillah juga tidak ada. Nah, dari ini data-data yang kita dapatkan itu seperti itu. Kemudian dari data-datanya juga ini untuk riwayat persalinan sebelumnya. Ketiga anaknya alhamdulillah lahir normal, tidak ada komplikasi persalinan dan tidak ada juga komplikasi pada saat kehamilan ibunya mengandung ketiga anaknya, dan alhamdulillah lahirnya itu semua ketiga anaknya itu di rumah sakit. Nah, anak pertama beratnya itu 2.900 gram, anak kedua 3.000 gram, kemudian anak ketiga itu 3.100 gram. Nah, untuk informasi anggota keluarga bisa dilihat, mungkin lebih memudahkan Dok, tapi saya tampilkan kartu keluarganya. Nah, ibunya itu tinggal dengan suami dan ketiga anaknya. Bisa dikatakan jumlah anggota keluarga dalam satu rumah itu dikatakan sedang karena dengan kisaran 5 sampai 8 orang. Nah, Pak Ilham itu pendidikan terakhirnya SMP, bisa dilihat ya SLTP atau SMP, pekerjaannya itu buruh harian lepas. Nah, kemudian ketiga anaknya itu masih dalam sekolah, masih bersekolah di sekolah dasar. Nah, seperti itu. Dan bisa dilihat dalam tabel ini
untuk profil dari anggota keluarganya. Kemudian, nah bagaimana profil rumah? Kondisi rumah bisa kita lihat dari seng, dindingnya itu dari atapnya seng, dindingnya seng, terus kemudian di depan rumah di bagian teras itu dindingnya kayu, kemudian ini lantainya juga kayu. Nah, mengapa saya mengatakan kondisi rumah dan halamannya itu kriteria masih belum sehat? Nah, karena saya melihat dari lingkungan itu pemukimannya itu padat, nah dan sedikit kumuh. Karena ini saya melihat kita masuk lorong kecil, gang, kemudian ini halamannya itu ibunya tidak ada halaman karena rumahnya langsung turun tangga itu beberapa 1 meter itu langsung jalan kecil di lorong seperti itu. Kemudian saya melihat juga tidak ada pagar, kemudian untuk tumbuh-tumbuhan di daerah situ juga tidak ada. Untuk kebersihan sendiri rumah, sanitasi lingkungannya itu juga kami belum mendapatkan itu kurang rapi. Untuk pola diet keluarga setelah kita tanyakan makanan sehari-harinya itu belum memenuhi kriteria 4 sehat 5 sempurna. Nah, seperti dari data-data yang kami dapatkan. Setelah itu, nah untuk catatan persalinan dan pendampingan persalinannya, ini kami melakukan kunjungan kedua saat ketika adik bayinya sudah lahir. Tanggal kunjungan itu 20 Mei 2021, tanggal persalinannya 11 Mei 2021 itu mungkin mundur sekitar 9 hari dari taksiran persalinan dari bidan PKM Daya dari 2 Mei. Nah, tempat persalinannya Rumah Sakit Cahaya Medika, cara persalinan alhamdulillah normal, penolong persalinan dokter kandungan, kondisi ketubannya utuh, alhamdulillah komplikasinya tidak ada, rujukannya ke Rumah Sakit Cahaya Medika. Sini ceritanya, ibunya ini hanya ingin melakukan USG ke PKM, melaporkan ke PKM. Terus PKM-nya melakukan rujukan. Oh, sebenarnya ibu melakukan USG di Rumah Sakit Cahaya Medika. Datang ibu ini ke Rumah Sakit Cahaya Medika. Tanpa persiapan apapun, ketika dokter memeriksa, dokternya menyatakan bahwa ibunya ini telah dalam fase sudah pembukaan pertama. Nah, jadi inilah dokternya menyarankan, bukan sih menyarankan, tapi sudah menganjurkan bahwa ibunya harus tinggal di rumah sakit karena sudah melakukan pembukaan. Dari wawancaranya itu, ibunya datang sekitar jam 2 siang, tapi ibu tidak merasakan apa-apa, baru merasakan sakit keesokan harinya di jam 5 subuh kalau tidak salah. Nah, pendamping persalinan itu adik kandung, ada masalah kondisi ibunya tidak ada, dan kondisi janinnya alhamdulillah juga tidak ada. Nah, untuk masalah kemajuan persalinannya tidak maju, karena ibunya tidak merasakan apa-apa. Nah, tidak ada juga kontraksi yang dirasakan, dan intervensi yang diberikan obat perangsang. Tindakannya itu alhamdulillah persalinan normal. Setelah melakukan persalinan, ternyata tekanan darah postpartumnya itu lumayan tinggi, 140/80. Dan kesimpulannya, alhamdulillah tidak ada komplikasi persalinan. Nah, kondisi bayi saat lahir dan kondisi neonatus jenis kelaminnya laki-laki, anak keempat, kelahiran usia kehamilan alhamdulillah cukup bulan, lebih dari 37 minggu, berat lahirnya itu dia 2.580 gram, panjang badannya 46 cm, status gizinya sesuai dengan masa kehamilan. Kondisi saat lahir segera menangis, asuhan bayi baru lahir, inisiasi menyusui dini, suntikan vitamin atau imunisasi hepatitis B. Tapi dok, mungkin di sini saya kurang jelas karena dari informasi yang didapatkan dari ibunya sendiri, ibunya hanya melihat si adik bayi ini disuntik, tapi tidak tahu apakah ini diberikan vitamin D kah, ataukah diberikan imunisasi hepatitis B kah, atau bahkan adiknya ini diberikan salep antibiotik di matanya atau tidak, karena dari saya minta data, tapi tidak ada data yang diberikan dari rumah sakit sendiri. Jadi ini kurang jelas, Dok Tabe.
Kemudian untuk nama bayinya Muhammad Ian Ramadan, umur bayi 1 minggu, air susunya itu adalah ASI, kelainan dan bayi dan keluhan saat ini alhamdulillah tidak ada. Jadi dapat disimpulkan kondisi bayi baru lahir dan sehat, kondisi kesehatan bayi juga alhamdulillah sehat. Tapi dok mungkin ini beberapa dokumentasi yang saya lakukan pada kunjungan pertama ini. Kunjungan pertama ibunya mencari informasi terkait ibu dan kesehatannya. Dan ini setelah melakukan kunjungan kedua, adik bayinya telah lahir. Dan sedikit mungkin saya tambahkan, saya tanyakan juga ke ibunya apakah ada ibu rencana ingin sudah melakukan KB, dan alhamdulillah ada rencana dari ibunya itu melakukan KB yang disuntik per 3 bulan. Tapi itu dok, mungkin sedikit kesan yang saya dapatkan selama pendampingan ini. Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih kepada ibunya memberikan informasi yang sangat jelas dan sangat ramah dan sangat welcome dengan kami sendiri. Bahkan karena kami baru kenal, terus ibunya sudah percaya kepada kami untuk diberikan pendampingan. Terus saya harap ini bukan hanya sekadar pendampingan ini bukan hanya sekadar tugas mata kuliah. Setelah kumpul tugas, kita sudah tidak kontak lagi dengan ibunya, tapi saya harap ini merupakan awal silaturahmi kepada kita dengan ibu dan si adik bayi. Diharapkan bahwa adik bayi ini bisa alhamdulillah bisa insya Allah sehat ke depannya hingga dia dewasa. Kemudian sedikit dan ini sedikit juga dalam pendampingan ini setelah menemani ibunya melakukan USG ketika kehamilannya berusia kurang lebih mungkin 8 bulan, saya temani mungkin dari saran dari Dr. Ellen di Rumah Sakit Wahidin. Oh, ya sedikit cerita juga dok lucu. Mungkin ini ibunya dia tidak sadar kalau dia sebenarnya hamil. Dia heran, kan dia ikut senam setiap sore. Dia berpikir, kok badan saya ini semakin kecil, tapi perut saya kenapa ini tambah besar. Terus dia di situ mulai curiga, dan beberapa bulan juga dia telat haid beberapa bulan. Nah, pas ke puskesmas Daya yang jarak puskesmas dengan rumahnya itu kurang lebih mungkin 0,2 kilo atau 200 meter. Ternyata ibunya sudah hamil 5 bulan dan dia di situ baru tahu. So, dari cerita lucu dan kesannya mungkin ada dukanya dok, karena alhamdulillah semua yang ibunya yang sampaikan kepada kita semuanya sangat membantu, dan ibunya juga komunikatif dan kooperatif. Baik, mungkin sekian yang ingin saya sampaikan dok. Mohon maaf dok, misalnya ada suara gangguan-gangguan yang tidak diinginkan karena keterbatasan kami sekarang berada di lokasi KKN. Sekian dari saya dok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.